Mas, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira berapa sih banyaknya dana yang harus disiapkan untuk membeli reksadana pendapatan tetap? Kalau yang Mas jelaskan pada episode sebelumnya, harganya kan terjangkau banget tuh untuk produk reksadana. 10.000 kita udah bisa membeli produk-produk reksadana. Nah, itu kan minimalnya banget, Mas. Nah, aku yang pengen banget kutanyakan adalah kalau misalnya kayak untuk safety-nya atau amannya, nominal berapa sih ketika kita memilih salah satu produk? Misalnya produk reksadana pendapatan tetap ini, berapa sih yang amannya, Mas? Sebenarnya balik lagi adalah tujuan keuangan kita ya. Misalkan gini, Mbak Cendri pengen punya uang 100 juta gitu ya dalam waktu 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Kita logikanya adalah kita future value dulu deh. Let's say 100 juta hari ini. Dengan kita menghitung 100 juta 3 tahun mendatang, itu kan value-nya udah beda ya. Dan kita harus future value kan menggunakan ya rumus di Excel misalkan atau mau ngitung sendiri. Itu nggak ada masalah karena kita udah sempet ngebahas tuh di video-video lainnya terkait dengan cara menghitung compound interest juga. Itu juga correlated, tapi kita fokus adalah berapa sih yang harus kita tabung? Ya kita lihat dulu berapa sih tujuan keuangan kita 100 juta. Ya udah tinggal 100 juta dibagi dalam waktu 3 tahun dari sekarang itu berapa paymentnya? Investasi per bulan jadi berapa? Itu ngitung pakai Excel aja, pakai rumus PMT. Itu sederhana banget. Yang pasti stepnya adalah 100 juta hari ini 3 tahun ke depan tuh berapa? Future value kan. Setelah future value, tarik mundur untuk jadiin PMT. Itulah yang harus diinvestasikan. Dan jangan lupa faktorin bahwa expected return dari reksadana pendapatan tetap itu kurang lebih di angka 5%. Expectednya ya, Expectednya. Mas. Bisa lebih tinggi, amin. Bisa lebih rendah juga. Berarti kalau kita mau, berarti tidak bisa kita katakan bahwa ketika kamu berinvestasi dengan nominal segini di produk RDPT misalnya, itu tuh udah aman atau safety. Tidak bisa. Berarti kita bisa mengubah mindsetnya adalah dengan melihat tujuan keuangan dan time frame-nya. I see. Tapi di satu sisi juga kita harus tahu bahwa nggak selamanya expected return itu bisa dipakai. Kenapa? Disclaimer on, ini bukan sebuah ajakan beli atau jual ataupun rekomendasi untuk investasi, tapi jangan lupa juga bahwa ini berdasarkan hasil research kami dari tim research analis di IFS, bahwa sebenarnya expected return itu dari mana? Kita pakai indeks reksadana pasar pendapatan tetap. Indeks reksadana pendapatan tetap yang kita kumpulkan datanya, dan juga kita udah dapat tuh angkanya kurang lebih di 5%. Nah, bisa juga lebih rendah, tapi bisa lebih tinggi. Tapi itu juga bisa jadi salah satu faktor perhitungan berapa kira-kira yang bisa kita raih dengan tujuan keuangan itu. Balik lagi, semua harus berdasarkan tujuan keuangan. Kita harus tahu berapa per bulan, kita ekspektasikan return kita berapa. Bisa lebih konservatif, bisa lebih agresif. Mas, melanjutkan dari penjelasan Mas, berarti investasi produk reksadana pendapatan tetap ini cocok untuk duration atau time frame jangka waktu berapa lama, Mas? Idealnya itu 1 hingga 3 tahun. Idealnya 1 sampai 3 tahun. Apakah bisa lebih? Why not? Why not? Balik lagi, kita ngomongin terkait dengan profil resiko juga. Bahwa profil paling penting adalah satu, tujuan keuangan. Profil resiko dulu kenalin. Habis itu baru ke tujuan keuangan. Ketiga adalah kita hitung dulu berapa sih yang ingin kita raih. Itu yang paling penting sebenarnya dalam berinvestasi. Kan yang banyak banget di luar sana yang pengen, gue pengen investasi cuma pengen cuan. Di pikirannya cuan, tapi nggak mikir resikonya gitu loh. Ternyata bablas loss, bablas sedih. Hilang modalnya. Nangis di kamar. Masih mending nggak nangis kamar. Bahkan ada yang udah harus nangis diomelin orang tua. Ada yang kayak gitu kan. Kalau mahasiswa atau pelajar kan. Kamu jajan kemana? Iya, kemarin habis bayar yang loss. Sayang banget kan. Nah, itu pentingnya kita tahu profil resiko kita, tujuan keuangan, dan berapa yang ingin kita raih.